issues in information system. So first, we will introduce ourselves. My name is Erika Febianti. My name is Priya Putri Ramjasari. My name is Irsa Biruyadewi. And me Sri Madhuri. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan isi dari chapter 4 yang berjudul Ethical and Social Issues in Information Systems. Pada awal bab ini, kita diperlihatkan pada kasus pembajakan konten online yang marak terjadi dan semakin berkembang pesat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi itu sendiri. Jadi, sistem informasi dan teknologi informasi sendiri digambarkan sebagai dua mata pedang yang memberikan manfaat serta kesempatan untuk berbuat kriminal pada saat yang sama. Kemudian kita memasuki subbab yang pertama dari chapter 4 ini, yaitu Understanding Ethical and Social Issues Related to Systems. Pada awal subbab ini, kita diperlihatkan kepada satu tabel, yaitu tabel 4.1. Tabel 4.1 yang berisi daftar kesalahan yang dilakukan oleh senior atau middle manager pada berbagai perusahaan. Seperti contoh di sini, satu kesalahan tidak etis yang dilakukan oleh manajer entah itu middle manager atau senior manager dari Walmart di tahun 2012. Manajer eksekutif dari Walmart ini terbukti membayar suap kepada pihak berwajib Meksiko untuk mendapatkan perizinan bangunan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Hal ini disebutkan merupakan salah satu contoh kasus yang mungkin tidak berasal dari Departemen Sistem Informasi, tapi kesempatan untuk melakukan kriminalitas ini bisa berasal dari sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Seperti bisa dicontohkan bahwa manajer, baik itu middle manager atau senior manager yang ingin mengambil keputusan yang pastinya merugikan untuk perusahaan, bisa mengakses laporan keuangan perusahaan sebagai dasar keputusan yang merugikan tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke subbab ini. Hal awal yang dijelaskan selain berbagai macam kasus yang disebabkan oleh kesalahan middle atau senior manager adalah etika. Di sini disebutkan bahwa etika merujuk pada prinsip kebenaran atau kesalahan dari seorang individu yang digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk berperilaku. Sehingga dari sini kita bisa menghubungkan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi bisa digunakan untuk mencapai progres sosial, tapi itu juga bisa digunakan sebagai alasan atau menyediakan kesempatan bagi individu-individu ini melakukan kesalahan atau melakukan kriminalitas yang melanggar etika. Lalu kita masuk kepada sub-subbab yang pertama, yaitu a model for thinking about ethical, social, and political issues. Jadi di sini kita disuguhkan dengan diagram berbentuk bulat yang diandaikan sebagai masyarakat saat ini, di mana bulatan ini diandaikan sebagai kolam tenang yang menandakan atau menggambarkan keadaan masyarakat modern saat ini. Lalu,
Teknologi informasi dan sistem informasi sendiri digambarkan sebagai batu yang dilemparkan ke tengah kolam yang tenang tersebut. Hal ini berefek atau menimbulkan riak dan gelombang di kolam tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengenalan teknologi informasi dan sistem informasi memiliki efek riak atau di sini disebut ripple effect, di mana ripple effect ini mengangkat masalah baru dalam etikal, sosial, dan politikal yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politik itu sendiri. Isu-isu ini kemudian memiliki 5 dimensi moral. Seperti yang disebutkan di sini, isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral, yaitu information rights and obligations, property rights and obligations, system quality, quality of life, and accountability and control. 5 dimensi moral ini kemudian dijelaskan pada sub-subbab yang selanjutnya, di mana 5 dimensi moral ini masing-masing berisi pertanyaan yang kemudian esensial dipertanyakan pada masyarakat saat ini, terutama masyarakat teknologi informasi. Di mana pada dimensi moral yang pertama dipertanyakan apa hak yang dimiliki seorang individu dan organisasi berkaitan dengan diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lindungi, dan apa kewajiban yang harus mereka lakukan berkaitan dengan hal ini. Lalu, dimensi moral yang kedua adalah property rights and obligations, di mana seperti di kasus pembuka yang awal, maraknya perkembangan situs pembajak konten secara online ini tidak lain juga disebabkan karena sistem pengaturan hak dan kewajiban properti, baik itu musik, film, video game, dan lain sebagainya, belum mampu mengatasi dinamika yang terjadi karena perkembangan pesat teknologi informasi dan sistem informasi. Lalu, yang ketiga adalah accountability and control. Saat aturan, kewajiban, dan hak dari individu dan organisasi terhadap hak properti mereka, di sini dipertanyakan siapa yang akan dan diserahi pertanggungjawaban dan bertanggung jawab kepada kerugian-kerugian yang dibebankan atau terjadi kepada individual dan kelompok berkaitan dengan informasi dan hak properti. Lalu yang keempat adalah sistem quality. Jadi di sini dipertanyakan standar apa dari data dan sistem quality yang harus ada untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah quality of life. Jadi di sini dipertanyakan nilai apa yang harus dilindungi dan ditunjukkan di dalam informasi yang ada di masyarakat. Institusi apa yang harus melindungi masyarakat dari pelanggaran-pelanggaran ini. Dan nilai budaya apa dan praktek yang seperti apa yang bisa mendukung teknologi informasi yang baru ini. Lalu sub-subbab yang terakhir adalah key technology trends that raise ethical issues. Di sini ada 5 tren yang ada di tabel. 5 tren ini memiliki impact ke masyarakat saat ini. Di mana yang pertama adalah
penggandaan kemampuan komputasi setiap 18 bulan sekali yang kemudian membuat banyak organisasi memiliki ketergantungan kepada komputer dan sistemnya untuk operasi-operasi yang penting. Di lain pihak, peraturan, baik itu undang-undang ataupun peraturan lokal, belum mampu mengcover ketergantungan ini. Sehingga mungkin masih banyak hal-hal yang merugikan yang menimpa kepada organisasi yang hanya mampu bergantung tanpa mampu mengevaluasi. Lalu yang kedua adalah data storage cost rapidly decline. Jadi, salah satu keuntungan dari kemampuan komputasi yang meningkat di sini adalah biaya untuk penyimpanan data menjadi menurun karena penyimpanan data menjadi lebih terintegrasi. Dan hal itu membawa keuntungan bagi organisasi, yaitu dengan mereka bisa maintain atau meninjau secara berkala dan lain sebagainya database informasi dari karyawan mereka. Namun hal ini bisa menjadi kerugian bagi karyawan karena informasi penting mereka bisa diakses secara bebas oleh organisasi. Individual di sini bukan hanya karyawan, tetapi juga customer. Jadi individu ini, maksud saya organisasi bisa dengan mudah mengakses informasi individu baik itu karyawan mereka ataupun customer. Lalu yang selanjutnya, beranjak dari data storage, lalu yang ketiga adalah data analysis advance. Jadi, dengan meningkatnya kemampuan komputasi, lalu penyimpanan data, kita dihadapkan juga dengan kemajuan analisis data dari banyak pihak. Hal ini tentunya membawa keuntungan bagi perusahaan. Mereka bisa menganalisis secara cepat banyak data yang dikumpulkan dari individu-individu tadi, baik itu karyawan maupun customer, untuk membangun atau membuat profil yang detail tentang perilaku individu mereka. Hal ini disebut profiling. Ya, bisa dilihat di sini. Profiling itu adalah kegunaan komputer untuk mengkombinasikan data dari banyak sumber dan membuat dokumen elektronik dari informasi-informasi yang detail itu tentang individual. Individual di sini bisa karyawan ataupun customer. Karena di era yang sekarang ini, banyak orang yang sudah menggunakan internet-based transaction. Jadi, baik itu di mobile banking, e-banking, ataupun bahkan kartu kredit, semua aktivitas pengguna dari beberapa macam electronic based transaction itu bisa di-track oleh provider ataupun perusahaan sehingga mereka bisa mengumpulkan semua data itu dan membuat satu profil tentang individu tersebut, bagaimana perilaku belanjanya, bagaimana dan lain sebagainya, bagaimana dia menggunakan komputernya, bagaimana dia mengakses web-web tertentu, dan lain sebagainya. Salah satu aplikasi untuk analisis data adalah NORA, yaitu Non-Obvious Relationship Awareness. Yang ini
Aplikasi ini memberikan baik pemerintah ataupun sektor swasta menjadi lebih berkuasa dalam kemampuan profiling. Lalu yang keempat adalah networking advance. Jadi setelah 3 tren tersebut yang sudah disebutkan, di sini ada kemajuan dalam hal jaringan, yaitu menggandakan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan mengakses personal data bahkan dari area yang sangat jauh menjadi lebih mudah. Lalu yang terakhir ada mobile device growth impact. Jadi, masyarakat modern saat ini tidak bisa dijauhkan dari mobile device, baik itu smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Sebagai impact-nya di sini dicontohkan, individual cell phones may be tracked without user consent or knowledge. Jadi salah satu kerugiannya dari pertumbuhan yang sangat cepat dari penggunaan mobile device ini, ponsel kita, baik itu smartphone ataupun ponsel yang lain, itu bisa dengan mudah di-track atau diintai tanpa sepengetahuan dan perizinan pengguna. Hal ini tentunya merugikan jika memang pengguna tersebut memiliki informasi yang sangat penting di ponselnya. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai subbab pertama dari bab 4 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya saya akan bahas topik kedua tentang Ethics in Information Society. Yang pertama ada basic concepts. There are 3 basic concepts on ethics in an information society that consists of responsibility, accountability, and liability. Jadi yang dimaksud dengan responsibility adalah menerima atau menyanggupi segala biaya, tugas, dan kewajiban untuk setiap keputusan yang akan diambil. Lalu ada accountability. Yang dimaksud accountability adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan atau keputusan dan siapa yang akan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dan yang terakhir ada liability, yaitu membawa sebuah pertanggungjawaban ke arah hukum. Jadi, liability adalah menggunakan fitur sistem politik untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan oleh suatu sistem atau organisasi. Selanjutnya kita akan membahas ethical analysis. There are 5 steps that can help us to identify ethical problem. First is describe the facts. Jadi kita harus mengetahui siapa yang melakukan, apa yang harus dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua ada define the conflict. Jadi kita harus cari akar dari permasalahan yang terjadi dalam sebuah ethical problem. Yang ketiga ada identify the stakeholders. Permasalahan yang berhubungan dengan etika, sosial, dan politik selalu mempunyai stakeholders. Kita harus mencari tahu identitas dari setiap stakeholders dan cari tahu apa yang mereka inginkan. Karena ini akan membantu untuk merancang sebuah solusi. Yang keempat ada identify the option. Jadi tentunya saat kita menghadapi suatu masalah etika, kita akan mempunyai beberapa option yang dapat kita pilih. Dan kita harus memilih option terbaik dari beberapa option tersebut. Yang terakhir ada identify the potential consequence. Jadi jika kita sudah memilih satu option dari beberapa option, kita harus memikirkan jika kita memilih option tersebut, apa yang akan terjadi ke depannya. Sehingga kita dapat melakukan suatu antisipasi tentang apa yang akan terjadi di depan. Selanjutnya akan membahas tentang ethical principle. Jadi ada 6 prinsipal yang udah ada di dunia terkenal sejak dulu. Yang pertama ada Golden Rule. Jadi
golden rule adalah tentang menempatkan diri kita menjadi orang lain. Yang kedua ada Immanuel Kant, yaitu tindakan yang diambil tidak baik untuk semua orang, maka tindakan tersebut tidak akan baik untuk siapa-siapa. Kita harus mempertimbangkan jika kita ambil tindakan tersebut, akankah organisasi dapat bertambah ke depannya akan semakin baik atau tidak. Yang ketiga, ada Descartes' Rule of Change, yaitu tentang sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang, maka tindakan itu tidak baik untuk diambil. Yang keempat ada risk aversion, yaitu ambil tindakan yang memiliki paling sedikit kerugian dari beberapa option. Yang terakhir ada no free lunch, yaitu jika sesuatu yang orang lain ciptakan berguna untuk kita dan sesuatu itu bernilai, kita harus berasumsi bahwa orang tersebut butuh penghargaan dari kita. Dan yang terakhir ada Codes of Conduct, yaitu kode etik profesional. Nah, kode etik dicetuskan oleh profesional organisasi di dunia seperti AMA, ABA, dan yang lainnya. Professional group ini bertugas mengambil tanggung jawab dalam kepentingan umum. Masalah yang mereka tangani contohnya adalah penghonoran pada buruh. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah ethical dilemmas. Information system telah menciptakan sistem etis dalam dilema. Contohnya adalah banyak perusahaan tetap telepon di Amerika menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi tenaga kerja. Mereka lebih memilih menggunakan teknologi yang baru daripada menggunakan manusia sebagai tenaga kerjanya. Baiklah, itu penjelasan dari subtopik kedua. Subtopik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. So I wanna explain about subbab the moral dimension of information system atau dimensi moral dalam sistem informasi. Yang pertama adalah information rights, privacy, and freedom in the internet age. Privacy is claim of individuals to be left alone, free from surveillance or interference from other individuals, organization, or state. Jadi privacy itu adalah tuntutan individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau gangguan dari individu lain, organisasi, termasuk negara. Namun, karena adanya teknologi informasi dan sistem, hal itu dapat mengancam tuntutan individu tersebut dalam hal privacy dengan membuat invasi privasi murah, menguntungkan, dan efektif. And the next is the European Directive on Data Protection. In Europe, privacy protection is much more stringent than in the United States. Unlike the United States, European countries do not allow business to use personally identifiable information without consumer prior consent. On October 25, 1998, the European Commission Directive on Data Protection went into effect, broadening privacy protection in the European Union or EU nation. Jadi, di Eropa, perlindungan privacy jauh lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Berbeda dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa tidak memungkinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi konsumennya tanpa persetujuan konsumen tersebut. Jadi pada tanggal 25 Oktober 1998, Komisi Eropa Direktif tentang Perlindungan Data mulai berlaku, sehingga hal tersebut memperluas perlindungan privasi di Uni Eropa. And the next is Internet Challenge to Privacy. Internet technology has posed new challenge for the protection of individual privacy. Information sent over this vast network of networks may pass through many different computer systems before it reaches its final destination. Each of their system is capable of monitoring, capturing, and storing communication that pass through it. Jadi tantangan internet untuk privacy. Teknologi internet telah menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan privasi suatu individu. Informasi yang dikirim melalui jaringan yang luas dari jaringan yang kecil mungkin melewati banyak sistem komputer yang berbeda sebelum mencapai tujuan akhirnya.
Masing-masing sistem ini mampu memantau, menangkap, dan menyimpan komunikasi yang melewatinya. Seperti contohnya adalah cookies, web beacons atau webbugs, spyware, dan Google Services and Behavior Targeting. Untuk cookies, mengidentifikasi browser dan melacak kunjungan ke situs. Sedangkan web beacon atau webbugs itu adalah grafis kecil yang tertanam pada email dan halaman web yang dapat memantau siapa yang membaca pesan email atau mengunjungi situs tersebut. Sedangkan spyware itu diam-diam diinstal pada komputer pengguna dan dapat mengirimkan keystrokes pengguna atau menampilkan iklan yang tak diinginkan. Sehingga timbul pertanyaan, how cookies identify web visitors? Jadi bagaimana cookies mengidentifikasi web suatu pengunjung? Seperti ini. Jadi cookies ditulis oleh situs web pada hard drive pengunjung. Ketika pengunjung kembali ke situs web tersebut, server web permintaan nomor ID dari cookie dan menggunakannya untuk mengakses data yang disimpan oleh server pada pengunjung itu. Situs web kemudian dapat menggunakan data ini untuk menampilkan info pribadi. Kemudian technical solution-nya, selain undang-undang, teknologi baru juga tersedia untuk melindungi privasi pengguna selama interaksi dengan situs web. Seperti banyak dari alat-alat ini digunakan untuk mengenkripsi email atau yang disebut email encryption untuk membuat email atau kegiatan surfing tampil anonim, itu dengan menggunakan anonymity tools. Kemudian untuk mencegah komputer klien atau komputer pengguna menerima cookie, ataupun mendeteksi dan menghilangkan spyware dengan menggunakan anti-spyware tools. Namun ada cara lain, yaitu dengan browser features. Caranya dengan mengubah settingan menjadi private dan mengklik atau memilih opsi do not track. Kemudian property rights intellectual property atau hak kepemilikan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property sendiri adalah intangible property of any kind created by individuals or cooperation. Jadi kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang tidak berwujud apapun yang dibuat oleh suatu individu atau perusahaan. There are three main ways that intellectual property is protected. Jadi ada 3 cara agar kekayaan intelektual ini dapat dilindungi, yaitu dengan cara trade secret, copyright, dan patents. Trade secret is intellectual work or product belonging to business, not in the public domain. Sedangkan copyright itu statutory grant protecting intellectual property from being copied for the life of the author plus 70 years. And the patents is grants creator of invention an exclusive monopoly on ideas behind invention for 20 years. Jadi trade secret atau rahasia dagang ini adalah software yang mengandung unsur-unsur baru atau unik yang dapat dimasukkan sebagai rahasia dagang. Hukum rahasia dagang melindungi ide-ide yang sebenarnya dalam produk kerja, tidak hanya manifestasi mereka saja. Sedangkan hak cipta atau copyright adalah hibah hukum yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari memiliki pekerjaan mereka disalin oleh orang lain untuk tujuan apapun selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian tambahan si penulis. Untuk perusahaan milik karya, perlindungan hak cipta berlangsung selama 95 tahun setelah penciptaan awal mereka. Sedangkan paten atau hak paten adalah
Sebuah paten memberikan pemiliknya sebuah monopoli eksklusif pada ide di balik penemuan selama 20 tahun. Maksud Kongres Hukum Paten adalah untuk memastikan bahwa penemu mesin-mesin baru, perangkat atau metode menerima imbalan keuangan atas kerja mereka. Yang kemudian adalah challenge to intellectual property rights. Challenge to intellectual property rights. Jadi, tantangan untuk hak kekayaan intelektual. Perkembangan jaringan elektronik termasuk internet telah membuatnya bahkan lebih sulit untuk melindungi kekayaan intelektual itu. Sebelum meluasnya penggunaan jaringan, salinan dari perangkat lunak, buku, artikel majalah, ataupun film harus disimpan pada media fisik seperti kertas, disket komputer, atau video. Sehingga hal tersebut menciptakan beberapa rintangan untuk distribusi. Sekiranya untuk penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi moral dari sistem informasi yang telah dijelaskan sebagian tadi oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan akuntabilitas, liabilitas, dan kontrol, sistem quality atau kualitas sistem, quality of life atau kualitas hidup. Pertama, akuntabilitas, liabilitas, dan pengawasan. Seiring dengan Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan Privasi, berbagai tantangan muncul dan memberikan efek terhadap individu dan institusi, membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan institusional. Banyak kasus yang terjadi akibat kerusakan suatu sistem atau software dan gangguan yang menyebabkan individu atau institusi mengalami kerugian. Contohnya, pada Oktober 2011, pengguna BlackBerry di seluruh dunia mengalami gangguan pada email. Masalah tersebut membuat 70 juta orang lebih penggunanya mengalami kerugian. Hal tersebut disebabkan oleh kegagalan atau masalah yang terjadi pada sistem. Pada kasus lain, juga terjadi gangguan serupa yang diakibatkan oleh sistem. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesulitan yang dihadapi untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas gangguan tersebut. Karena ketergantungan manusia pada sistem informasi itu sendiri masih sangat tinggi dan masih belum ada kebijakan yang secara tepat mengcover dari ketergantungan tersebut. Selanjutnya adalah kualitas sistem. Yang dimaksud dengan kualitas sistem dalam era komputerisasi adalah kualitas data-data yang disajikan dapat diukur dan diverifikasi sehingga data-data atau informasi tersebut berkualitas dengan dukungan sistem yang terintegrasi yang memudahkan pengguna dalam mengakses data-data tersebut dengan ketentuan tertentu. Jika tidak ada sistem yang berkualitas, maka kemungkinan data-data tersebut akan menyebabkan error sistem yang berakibat pada gagalnya data atau informasi yang akan diakses. Agar error sistem tidak terjadi, maka dibutuhkan pengamanan sistem. Tingkat pengamanan akan menjaga dan mengamankan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kualitas hidup. Pengaruh negatif timbul seiring dengan kemajuan dari teknologi itu sendiri. Komputer dan teknologi informasi dapat menghancurkan nilai-nilai sosial dan budaya sendiri, selain di sisi lainnya juga membawa keuntungan. Beberapa negatif impact dari hal tersebut antara lain yang pertama adalah social consequence atau dampak sosial. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak yang signifikan bagi nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Perubahan pola pikir, pola kerja seolah mengubah budaya masyarakat itu sendiri, seperti nilai-nilai kekeluargaan, ketergantungan yang sangat tinggi, gap atau jarak antara masyarakat semakin melebar, perpecahan, cyberbullying, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, informasi memiliki jurang digital atau digital divide di mana adanya celah atau gap antara orang-orang yang memiliki fasilitas modern dan yang masih tradisional. Sehingga ada celah yang terjadi dalam pengetahuan terhadap fasilitas digital yang terus berkembang. Dan ini merupakan masalah besar jika tidak dipikirkan cara untuk meminimalisir celah tersebut. Selanjutnya adalah crime computer abuse atau kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Kriminal komputer
adalah kejahatan yang melanggar hukum melalui penggunaan komputer atau tindakan menyerang suatu sistem komputer. Contohnya seperti hacking, pencurian data, merusak suatu sistem, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyalahgunaan komputer. Tindakan yang melibatkan penggunaan komputer yang mungkin tidak ilegal, tapi hal tersebut tergolong tidak etis. Contohnya, spamming yang biasanya berbentuk junk mail yang mengirimkan atau menampilkan iklan dan berita lainnya yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna karena tidak dikehendaki oleh penerimanya. Dan yang terakhir adalah resiko kesehatan. Resiko kesehatan di sini terbagi menjadi RSI, CVS, dan technostress. Yang pertama, RSI atau repetitive stress injury, yang terjadi karena sekelompok otot dipaksa melakukan tindakan yang berulang-ulang dan dengan beban yang berat. Contoh kasus RSI yang banyak terjadi adalah cedera yang diakibatkan oleh bekerja dengan keyboard komputer. Yang kedua adalah CVS atau Computer Vision Syndrome. Kondisi mata yang tegang karena melihat layar komputer dalam waktu yang lama. Gejala biasanya meliputi sakit kepala, pandangan kabur, mata kering, iritasi, dan biasanya gejala tersebut bersifat sementara atau tidak permanen. Yang terakhir adalah technostress. Stres yang timbul akibat penggunaan komputer. Gejalanya meliputi mudah marah, perasaan tidak bersahabat kepada orang lain, letih, dan tidak sabaran. Menurut para ahli, manusia yang bekerja terus-menerus dengan komputer akan mulai mengharapkan orang lain untuk berperilaku seperti komputer dan memberikan respon instan, perhatian, dan juga serta tidak adanya emosi. Gangguan-gangguan kesehatan tersebut bersifat psikis maupun fisik.